biasanya aku sih buku-buku akademis kayak gitu ya, kayak misal buku buat kebutuhan kuliah, terus buku referensi lainnya seperti itu. Non fiksi, tapi bukan buat kuliah. Non fiksi, kayak buku-bukunya self development gitu yang kayak gitu. Buku kuliah. Buku kuliah. Beli buku buat kuliah sih atau sekolah dulu. Biasanya aku lebih suka buku-buku yang tentang self improvement atau buku-buku psikologi. Gak pernah kalau aku beli buku. Mungkin kalau original pernah, terus yang bajakan juga pernah, karena terkadang buku kuliah kayak gitu kan mahal ya. Kalau misal beli nah mungkin aku kadang juga belinya yang bajakan gitu. Sangat prefer yang original. Tapi pernah nggak beli buku bajakan? Jujur pernah. Untuk buku-buku kuliah biasanya bareng teman-teman kan, kita ya udahlah bacakan aja gitu. Tergantung sih. Kalau misalnya buku originalnya mahal, belinya yang bajakan. Seringnya beli yang versi bajakan. Kalau berdasarkan pengalaman sih yang bajakan ya, karena jatuhnya lebih murah. Biasanya buat buku-buku self improvement atau psikologi aku beli yang original sih. Tapi buat buku-buku kuliah biasanya kalau beli yang original tuh agak mahal, jadi aku biasanya beli yang bajakan. Hai, saya Taufik. Saya Vika. Dari wawancara pada scene sebelumnya, mungkin sedikit memotret sebuah fakta yang menarik. Indonesia dengan literasi yang rendah, penulis yang kurang mendapat penghargaan karena buku seringkali dibajak, sedangkan buku original sangatlah mahal. Dapat ditarik sedikit premis bahwa buku bukan sebuah hal yang prioritas. Minat baca yang rendah dan buku yang sangatlah mahal tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat berinovasi dalam meningkatkan minat baca. Namun sebelum berinovasi, mari kita coba lihat fakta yang ada. Bagaimana posisi Indonesia di kancah dunia dalam hal literasi. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia pada urutan kedua soal literasi, dari bawah. Artinya minat baca sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat meningkat, hanya sekitar 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang membaca. Riset berbeda bertajuk World Most Literature Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2015 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal hal membaca, persis di bawah Thailand dan juga di atas Botswana. Padahal dari segi pilihan infrastruktur untuk pendukung membaca, peringkat Indonesia jauh berada di atas negara-negara Eropa. Fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget, atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data WIR Sosial per Januari 2017 menangkap bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Tidak heran, dalam hal kecerewatan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Juara deh. Jakartalah kota paling cerewet di dunia maya, karena sepanjang hari, aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota Indonesia ini paling padat melebihi Tokyo dan New York. Laporan ini berdasarkan hasil riset Semiotics, sebuah lembaga independen di Paris. Salah satu yang menakjubkan, warga Jakarta tercatat paling cerewet menuangkan segala bentuk unek-unek di Twitter lebih dari 10 juta tweet setiap harinya. Di posisi kedua, peringkat kota teraktif di Twitter ialah Tokyo. Menyusul di bawah negeri Sakura, ada warna Twitter di London, New York, dan Sao Paulo yang juga gemar membagi cerita. Bandung juga termasuk ke dalam jajaran kota teraktif di Twitter di posisi 6. Dengan demikian, Indonesia memiliki rekor 2 kota yang masuk dalam daftar riset tersebut. Begitu, bagaimana jika kita menggunakan gadget untuk meningkatkan literasi? Ketika masyarakat lebih suka berselancar dengan gadget, kita bisa menggunakan kebiasaan ini untuk menciptakan sebuah inovasi yang sesuai. Sebuah platform penyediaan e-book yang dapat diakses oleh publik secara gratis. Hal ini tentunya untuk merespon kebiasaan masyarakat yang mulai mengarah pada Society 5.0, serta dengan platform ini bisa menjadi alternatif yang legal daripada membeli buku bajakan. Maka dari itu kita persembahkan iPusnas. Apa itu iPusnas?
iPusnas adalah aplikasi perpustakaan digital yang dipersembahkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini dilengkapi fitur-fitur media sosial, jadi teman-teman bisa memakai iPusnas untuk berinteraksi dengan sesama pengguna atau komunitas lainnya. Inovasi ini bisa teman-teman nikmati melalui Android, iOS, dan desktop. Cara mengunduhnya juga mudah, bisa lewat Google Play Store atau cari di browser. Setelah diunduh, jangan lupa mengisi form registrasi seperti username, email, password, confirm password, tekan sign up, dan dilanjutkan dengan login. Setelah itu, teman-teman akan dibawa di laman dashboard dengan beberapa fitur. Tekan fitur profile setting untuk mengatur akun profile seperti avatar, username, alamat email, password, dan biografi. Notifikasi akan memberikan informasi pemberitahuan pribadi seperti komen, new follower, message, dan share recommend. List follower atau following yaitu daftar user yang sudah mengikuti akun teman-teman dan sebaliknya. Library adalah katalog buku sekaligus store dalam iPusnas yang memiliki fitur kategori, kotak pencari buku, dan buku yang direkomendasikan. Dalam library juga ada fitur e-pustaka, yaitu kumpulan instansi atau penerbit yang sudah bekerja sama dengan iPusnas. Ada juga book detail yang berisi detail dari suatu buku dan pilihan untuk mengulas atau mereviewnya. Kalau asalkan cara dapetin bukunya itu mudah sih, mungkin aku bakal pindah ya duluan ke ibu. Aku sangat-sangat mendukung sih kalau misalnya ada inovasi yang tadi itu yang digital, karena menurutku sangat memudahkan mahasiswa gitu. Bagus dong, berarti artinya bisa diakses banyak orang, terus gratis juga. Oke, tertarik sih mungkin karena terlebih buat yang buku-buku kuliah yang mahal tadi itu loh. Jadi mungkin kalau emang ada platform ataupun lembaga penyedia buku e-book dan gratis, kayaknya bakal pindah ke situ. Adanya inovasi ini, masyarakat bisa shifting dari buku fisik ke e-book melalui iPusnas karena aplikasi ini legal, gratis, dan mudah untuk diakses. Kemudian, pabrik juga bisa memulai untuk mengurangi konsumsi buku bajakan sehingga penulis buku lebih terjamin masa depannya. Selain itu, juga terdapat sebuah pabrik value yang lebih luas dan diinovasi oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Dengan pengenalan iPusnas secara intensif pada publik agar dikenal luas serta dapat diakses oleh banyak orang, kami optimis literasi Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan penggunaan gadget dan juga digitalisasi yang semakin masif. Oke.